Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam satu anggaran. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama belajar bagaimana cara membuat perubahan anggaran di aplikasi Arkas 4.0.6 ya, di mana versi tersebut baru saja dirilis sehingga kita bisa mengupdate baru 3-2 hari kemarin ya. Nah, baik Bapak Ibu, di sini saya tujukan tutorial ini untuk Bapak Ibu yang mungkin akan melakukan perubahan anggaran. Jadi fungsi dari perubahan anggaran di sini yaitu merubah anggaran tahap kemarin ya, pada saat tahun anggaran awal itu ada perubahan, di mana pada perubahan ini kita bisa menggunakan seleluasa mungkin. Yang penting anggaran tersebut belum terrealisasi atau terbelanjakan, sehingga kita bisa merevisi atau merubah dengan komponen-komponen baik itu modal ke barjas atau barjas ke modal. Nah, sedangkan untuk pergeseran kita hanya bisa menggeser sesuai dengan rekening saja ya. Baik, Bapak Ibu, di sini adalah langkah-langkah perubahan perencanaan anggaran. Nah, di sini ada beberapa langkah. Nah, yang pertama yaitu pastikan aplikasi Arkas sudah terupdate 4.06 ya, 4.0.6. Nah, karena updatean terbaru yaitu 4.06. Ya, ini untuk Bapak Ibu yang baik itu yang mau merubah atau yang belum berubah harus terupdate 4.0.6. Gimana ngeceknya? Kita masuk di Arkas ya Bapak Ibu. Nah, Arkas di sini sudah 4.06 ya, kita cek. Nah, ini adalah Arkas 4.0.6 versinya sudah terupdate. Oke. Selanjutnya yaitu backup Arkas sebelum BKU ditutup. Copy file Arkas, bukan file DB-nya. Nah, di dalam folder Arkas. Maksudnya apa? Ya, Bapak Ibu bisa bisa membackup, bisa mencari tahu videonya cara backup Arkas 4 yang benar ya di video berikut. Nah, pada video saya tersebut itu saya menjelaskan bagaimana cara membackup Arkas 4 yang benar sehingga pada saat kita mau memperbaiki itu BKU-nya tidak terbuka semua. Sebagaimana pada video tersebut, Bapak Ibu bisa cek cara membackup yang benar dan apa perbedaan antara backup file Arkas ya, file Arkasnya dengan file DB-nya. Nah, di situ sudah saya jelaskan. Baik. Nah, di situ kita akan masuk ke backup dulu Bapak Ibu ya. Kita backup sebelum tutup Juli ya, ini saya hapus dulu ya. Ini maaf, ini sudah usah ya. Langsung aja saya di sini pada menu bar saya ketik ya, Bapak Ibu bisa di menu pencarian sini, atau kalau saya biasanya lebih simpel di sini Bapak Ibu, di menu bar kita klik di luarnya, bukan di tulisan ini ya, tapi di luar tulisan di menu bar atas ini kita klik sampai warna biru, terblok biru gini, baru kita ketik persen app data persen, lalu enter. Nah, saya copy yang langsung Arkasnya, file Arkasnya ini kita copy, bukan file DB-nya yang di dalam Arkas ya, sebagaimana video saya, bisa cek videonya. Nah, di sini saya masukkan saja file ya, sebelum tutup BKU Juli aja nggak apa-apa. Saya masukkan di sini. Nah, saya paste di situ ya. Oke, setelah itu kita lihat lagi langkahnya. Nah, isikan penerimaan anggaran BOSP tahap 2 pada bulan penyaluran sesuai tanggal penerimaan dan dana yang diterima di Boskemdikbud pada menu konfirmasi dana ya. Pada web Boskemdikbud ini jangan sampai berbeda dengan di buku rekening. Nah, Bapak Ibu,
Silakan Bapak Ibu masuk pada Boskemdikbud Bapak Ibu masing-masing, lalu pada konfirmasi dana BOS di sini silakan diklik, nanti akan muncul konfirmasi dana. Nah, silakan cek apakah sudah sesuai dengan rekening tabungan Bapak Ibu, baik itu giro atau tabungan buku ya, di tabungan BOS maksudnya. Lalu tanggal penerimaannya apakah juga sudah sesuai. Nah, di sini kita akan isikan ya sesuai dengan isikan penerimaan anggaran WOSB. Nah, kita akan isikan di mana? Di Arkas sesuai dengan Boskemdikbud. Nah, kita masuk ke penatausahaan. Nah, di sini kalau Bapak Ibu lihat Juli, Agustus belum saya tutup. Ya. Padahal syarat di sini yaitu BKU sudah tertutup sampai bulan Agustus tahun berjalan. Maksudnya tahun berapa? Tahun 2022 atau tahun 2023. Nah, di sini kebetulan tahun 2023. Maka saya harus menutup BKU bulan Juli sampai dengan Agustus. Ya. Tapi sebelumnya, apakah Bapak Ibu ada transaksi antar bulan Juli, antara bulan Juli dan Agustus? Apakah maksudnya itu apakah ada pembelian gitu ya? Nanti kita langkah-langkahnya. Kita akan masuk pada langkahnya. Kita langkah ketiga terlebih dahulu. Langkah ketiga yaitu isikan penerimaan apakah sudah sesuai dengan di rekening dan Boskemdikbud. Nah, di sini kita masuk pada bulan Juli karena penerimaan saya bulan Juli. Kalau Bapak Ibu penerimaannya bulan Agustus, maka pengisiannya pada saat bulan Agustus. Nah, tapi di sini kita bisa di aplikasi ini lebih komunikatif ya, bisa kita lebih simpel gitu. Kita bisa tambah penerimaan dana ya di bulan Juli, maka kita harus aktif bulan Juli dulu. Ya, gitu. Nah, kalau mau mengaktifkan bulan Agustus, kita harus tutup Juli dulu, baru Agustus akan terbuka. Baik, langsung saja saya tambah penerimaan karena penerimaan saya yaitu 25 Juli 2023. Apakah sudah sesuai? Kita klik tambah penerimaan dana. Nah, di sini ada tambah penerimaan tahap berikutnya ya. Silahkan klik saja di sini Bapak Ibu. Usahakan stabil ya internetnya. Nah, di sini 25 Juli 2023 sudah sesuai. BOS reguler tahap 2 benar. Nominal dana sekian. Sudah sama dengan Boskemdikbud. Sudah sama dengan Boskemdikbud ya. Oke. Kalau sudah sama, kita simpan. Yang penting tadi kita sudah backup ya. Simpan karena ini sudah otomatis terintegrasi ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah kita tidak bisa merubah karena ini sudah terintegrasi dengan Boskemdikbud ya atau BOS online biasanya. Nah, lalu tahap berikutnya kita sudah mengisikan penerimaan. Tahap berikutnya yaitu bila ada transaksi antara bulan Juli dan Agustus, isikan sesuai dengan perencanaan realisasinya. Bila belum terencana namun sudah terlanjur beli, tunggu perubahan disetujui oleh dinas. Maksudnya yaitu apabila Bapak Ibu ada transaksi di bulan Juli, karena ini tadi saya contohkan bulan Juli, maka isikan dulu transaksinya apa. Yang penting Bapak Ibu sudah ada, maksudnya itu sudah terencana ya, sudah ada rencananya. Tahun kemarin pada saat tahun penganggaran baru kemarin itu terencana, contohnya di bulan Juli ada pembelian materai 20 yaitu 200.000 dan sudah terencana sehingga Bapak Ibu bisa langsung mengisikan di Arkasnya. Nah, seperti saya contohkan, kita masuk bulan Juli. Nah, seandainya di sini Bapak Ibu pada bulan Juli ini Bapak Ibu ada transaksi pembelian materai dan sudah direncanakan masuk pada RKAS-nya, maka Bapak Ibu bisa langsung tambah pembelanjaan ya. Tapi kalau Bapak Ibu di sini tidak ada pembelian apapun alias kita itu hanya penerimaan dana saja, maka silakan Bapak Ibu langsung tutup BKU ya. Tutup BKU-nya saja. Nah, tapi kalau ada transaksi yang sudah terencana, silakan tambah pembelanjaannya saja. Yang penting anggarannya masih ada ya, masih ada penganggaran. Tapi maksudnya itu kas tunainya itu ada. Tapi kalau kas tunainya tidak ada, ya mending
nunggu perubahan saja, atau yang kedua, Bapak Ibu sudah terlanjur beli karena mendesak nih. Yang penting bukan belanja modal ya, maksud saya itu hanya purchase saja, seperti contoh pembelian buku referensi atau mungkin ada pembelian materai atau buku kertas HVS. Yang penting itu bukan belanja modal, tapi belum terencana di bulan Juli, maka Bapak Ibu bisa membuat itu pada saat sudah diterima oleh dinas. Maksudnya sudah disetujui oleh dinas pada saat pengesahan perubahan ini. Tapi kalau Bapak Ibu sudah ada, ya tinggal tambah pembelanjaan. Nah, di sini berhubung saya itu tidak ada, sebenarnya ada di bulan Juli, yaitu pembelian materai 20, cuman belum saya rencanakan karena kemendesakan ya, kemarin mendesak sehingga saya beli materai, tapi belum terencana. Tapi rencananya akan saya masukkan pada anggaran pos. Maka silahkan nanti kita rencanakan terlebih dahulu sampai nanti disetujui oleh dinas ya, baru kita bisa membuat pembelanjaan atau realisasi dengan catatan lunas dibayar transaksinya pada tanggal setelah pengesahan. Oke. Oke, sekarang kita tutup langsung BKU-nya. Lanjut. Lanjut. Nah, di sini kita langsung klik 0. Ini juga 0. Karena ini untuk angka desimal di belakang koma tidak bisa ya Bapak Ibu. Contohnya 76, nah atau titik lah, kita pakai titik, coba titik. Nah, ini tidak bisa. Nah, ini saya sudah klik. Tidak bisa ya. Nah, kita hanya bisa mengisikan 0 dan 0. Sudah, setelah itu simpan dan tutup BKU. Setelah itu kita tutup, klik tutup saja. Nah, ini masih belum selesai. Kita harus cek status dulu agar ini data sudah terkirim ke markas dinas ya, atau penyelia kalau tempat kami. Nah, silakan cek status, kemudian tutup. Nah, ini sudah sudah terkirim ya ke markas penyelia atau ke dinas. Nah, setelah itu kita kembali ke penatausahaan dengan klik ini, jangan disilang ya, tapi kita klik kembali ke penatausahaan ini. Maka kita akan di sini akan tercentang, berarti sudah selesai. Nah, pada bulan Agustus saya tidak ada transaksi apapun juga, hanya hanya tadi penerimaan di bulan Juli sehingga menjadi saldo di bulan Agustus. Tapi belum saya tarik, penarikan saya di bulan September. Ya. Pengambilan saya di bulan September, maka Agustus langsung saya tutup ya. Jadi saya tutup dulu. Saya masuk di bulan Agustus. Nah, tapi sebelum tutup saya backup terlebih dahulu sebelum tutup BKU. Nah, nanti Bapak Ibu bisa cek ya cara backupnya di video saya, cara backup yang benar Arkas 4 ya bagaimana. Baik, langsung saya tutup Bapak Ibu. Lanjut, lanjut, nol kan, simpan dan tutup BKU. Tutup dan cek status, tutup. Oke, sini Agustus sudah selesai.
Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita masuk pada langkah perubahan anggaran dan perencanaan ya. Nah, setelah itu kita masuk pada menu penganggaran. Pada dashboard RKS BOS Reguler 2023, pilih dan klik tanda panah kecil ya, tanda seperti ini ya. Kita langsung pada RKS masuk. Nah, masuk pada menu penganggaran. Kemudian pada RKS BOS Reguler 2023, kita klik tanda panah kecil ini, kita buka, kita klik saja. Lalu pada ini ya, pada menu rencana kegiatan anggaran sekolah RKS, ada tombol di sini. Nah, ini silahkan klik tombol perubahan. Nah, ini untuk Bapak Ibu yang ingin melakukan perubahan ya. Bagi yang tidak ingin melakukan perubahan, tidak perlu ya. Tidak perlu perubahan. Jadi ini hanya untuk Bapak Ibu yang satuan pendidikannya anggarannya ada perubahan anggaran perencanaan ya. Baik, langsung aja silakan klik perubahan. Kemudian kita klik ya lanjutkan. Kemudian klik saya mengerti. Nah, ini sudah masuk pada perubahan Bapak Ibu. Baik, kita lihat langkahnya. Nah, ini Bapak Ibu ya, ini adalah perubahan. Nah, di sini belum dianggarkan 11.964. Ini bukan sisa saldo kemarin ya. Karena kalau dicek di sini, nah, sisa saldo tahap 1 saya itu 26.689. Nah, kok berbeda dengan yang ini? Ini bukan sisa saldo Bapak Ibu, tapi ini adalah sisa belanja kayak kembalian atau apa ya bahasanya itu, kalau bahasa Jawanya itu susuk ya. Kembaliannya maksudnya itu ada lebihnya gitu, dari anggaran seharusnya 1 juta menjadi 971.000 sehingga ada lebihnya. Nah, itu di sini ya, ini bisa kita anggarkan kembali gitu maksudnya ya. Nah, baik, kita ini sudah otomatis Bapak Ibu, jadi tidak perlu. Kalau dulu kita kan menyisir ya Bapak Ibu, menyisir ini anggarannya di mana, ini kita harus nyisir satu persatu. Nah, di sini kita langsung otomatis ya, enaknya dari RKAS 4 ini yang belum dianggarkan itu bisa langsung masuk ke saldo berikutnya ya. Itu perbedaannya dengan RKAS 3.4 kemarin. Nah, baik Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu bisa lihat referensi ya. Nah, ini ya. Kita siapkan catatan perubahan, perangkat untuk perubahan baik itu Excel, Word dan lain-lain, beserta catatan-catatan kecil dari Bapak Ibu. Terus anggarkan perencanaan ya yang tadi saya bacakan. Nah, di sini. Nah, ini saya adalah alat atau referensi saya dalam penganggaran. Nah, di sini tahap 2 ini saya sudah menganggarkan tersisa 1 juta sekian. Nah, ini nanti buat apa? Nah, baik. Di sini pertama saya ada honor ya. Nah, ini adalah honor. Nah, di sini ada referensi, ada apa namanya, revisi Bapak Ibu, yang awalnya ada 5 guru ya, ada 5 pendidik ya, 1, 2, 3. Kemudian yang 2 yang maaf, ada 6 pendidik yang saya sesuai dengan acuan BOS juknisnya. Untuk honor itu sudah terupdate di Dapodik per 31 Agustus tahun berjalan. Kemudian memiliki NUBTK dan aktif ya. Nah, di sini sudah saya rencanakan sehingga ada penambahan jam yang awalnya 10, 10, 10, kemudian saya naikkan ya, yang penting tidak melebihi batas pengajaran dalam harinya ya, setiap hari berapa minggu ya kan. Nah, di sini 80 jam YP per minggu ya, ini jam ya, karena ini adalah guru atau PTK statusnya. Ini saya blur ya, maaf Bapak Ibu karena ada identitas. Di sini adalah guru ya, 3 ini adalah guru beliau, dan ini adalah tendik yang hitungannya hari. Sehingga saya di sini buat untuk umum yaitu jam atau hari, bukan jam per hari ya, tapi jam atau hari.
Nah, ini untuk untuk guru ya itu jam, dan untuk tendik itu hari. Maksimalnya yaitu 5 kali 4 atau 5 kali 4 ya, dalam satu minggu, dalam satu bulan itu ada 20 hari ya yang bisa direncanakan di sini. Nah, di sini kemarin ini adalah batasan maksimal Bapak Ibu, batasan maksimal kalau aplikasi saya ya, ini batasan maksimal honor saya 50% sekian. Nah, ini adalah anggaran perencanaan saya di tahap kedua sehingga totalnya itu sekian. Ya. Nah, ada perbedaan yang tahap 1 terpakai itu 74687280. Nah, sedangkan tahap 2 ini ada kenaikan ya, sehingga tersisa 200 dalam 1 tahun. Ya, yang penting tidak melebihi anggaran. Nah, kalau seandainya melebihi, ya ini kalau seandainya Bapak Ibu. Ini seandainya saya masukkan 75 juta gitu ya. Maka di sini otomatis merah Bapak Ibu saya. Aplikasi saya ini ya. Jadi saya buat seperti itu. Nah, di sini karena dia di bawah dari angka 50% ini, maka masih aman ya. Yang penting tidak sampai 50% honornya ya, atau gaji dari guru tersebut atau tendik ya PTK ini. Nah, itu untuk honor. Nah, untuk daya sudah saya akumulasikan sekian. Untuk jasa ya, untuk daya ini saya kebetulan listriknya pakai token. Nah, nanti ada contohnya ya, saya contohkan di video saya yang tahap ya, ada bagian kedua ya, yaitu realisasi tahap perencanaan. Nah, untuk video saya yang pertama ini saya fungsikan untuk langkah-langkahnya terlebih dahulu, memahami dulu ya. Untuk jasa non modal ya, ini di sini ada buku, ada juga yang non modal pokoknya ya, saya belanjakan untuk non modal. Itu ada kertas AVS F4, ada kertas AVS 4, ada refill tinta. Nah, nanti akan ada revisian ya, di sini ada revisian. Nah, nanti akan saya revisi. Nah, itu Bapak Ibu, ini adalah alat-alat yang akan saya gunakan untuk referensi ya. Kalau memang Bapak Ibu niat untuk memiliki ini, Bapak Ibu bisa komen ya, bisa komentar, nanti saya kirim lewat Gmail ya. Bisa saya kirim lewat Gmailnya mentahannya ini ya, baik itu versi yang 2010, ini versi 2016 ya Bapak Ibu, versi 2016 Excelnya ya. Kemudian ada cari PPN. Nah, ini untuk PPN yang harga dasarnya berapa, seandainya Bapak Ibu ada harga dasar 56.100, maka PPN-nya berapa? Di sini adalah 6171. Sehingga harga plus PPN-nya 62271. Nah, untuk harga plus PPN di sini mungkin Bapak Ibu mau mencari harga dasar ya. Untuk mencari harga dasar di sini, seandainya Bapak Ibu di situ ada harga sudah PPN tapi bingung mau mencari harga dasarnya berapa. Seandainya 62271 ini dengan PPN ya, otomatis harga dasarnya 56100 ya, sama ya dengan ini. Ya, atau harganya berapa biar ketika belanja Bapak Ibu tidak bingung, seperti itu Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, untuk video saya yang bagian pertama ini saya tujukan untuk langkah-langkah dan mengenali karakter dari Arkas perubahan ya di aplikasi Arkas 406 ini, sehingga Bapak Ibu nanti tidak bingung karena nanti waktunya akan panjang kalau saya buat jadi satu video ya. Jadi saya buat menjadi 2 video. Pertama langkah-langkahnya bagaimana, kemudian yang kedua yaitu cara membuat perencanaan perubahan di aplikasi Arkas. Nah, silakan Bapak Ibu cek video saya pada cara membuat perubahan di aplikasi Arkas ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Untuk video selanjutnya Bapak Ibu bisa cari di koleksi video saya, klik saja Sang Pemikir, kemudian klik video, di situ akan muncul video-video saya yang mulai dari sebelum Masehi ya sampai sekarang sudah zaman Gen Z ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Mohon maaf sekiranya ada salah kata dan salah ucap, tersilapnya lidah. Saya Sang Pemikir, mohon izin dulu. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam satu anggaran.